Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Yulia Astuti dengan NIM 1820210038, kelas PIAU 1 2018. Baiklah, saya di sini dengan MK Pancasila. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang Pancasila merupakan suatu filsafat hidup bangsa Indonesia yang disusun oleh Andika Yulia Astuti. Dosen pengampu Fuadila Ali Sofyan, MPD. Pancasila merupakan filsafat hidup. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai filsafat? Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan ke dalam suatu sistem yang tepat. Menurut Noto Nagoro, filsafat Pancasila ini memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat Pancasila. Sifat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kekayaan budaya Indonesia, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil renungan jiwa yang memendam dilakukan oleh The Founding Fathers Indonesia yang dituangkan ke dalam suatu sistem, menurut Abdul Ghani 1998. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang menganggap, dipercaya dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, kebijaksanaan, dan yang paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila Pancasila kemudian dikembangkan oleh Soekarno sejak tahun 1955 sampai kekuasaannya berakhir pada tahun 1965. Pada saat itu Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari kekayaan budaya dan tradisi Indonesia, serta merupakan akulturasi budaya India, Hindu dan Buddha, Barat yaitu Kristen, Arab yaitu Islam. Filsafat Islam dapat digolongkan sebagai filsafat praktis, sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang bertujuan. Filsafat Pancasila tersebut digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari, way of life atau Weltan Sahub, agar bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik dunia maupun di akhirat, menurut Salam 1988 halaman 2 dan 3. B. Objek filsafat Pancasila. Ditinjau dari segi objektifnya, Pancasila meliputi hal-hal yang ada atau dianggap dan diyakini ada, seperti manusia, dunia, Tuhan, dan seterusnya. Ruang lingkup objektif filsafat: yang pertama, ruang material; yang kedua, ruang formal. Disimpulkan bahwa objektif filsafat adalah segala sesuatu yang berwujud dalam ahli filsafat dan kajian yang terdalam atau dinamikal. Secara lebih sistematis, para ahli membagi objek filsafat ke dalam objek material dan objek normal. Objek material adalah objek yang secara wujudnya dapat dijadikan bahan telaah
telaan dalam berpikir, sedangkan objek normal adalah objek yang menyangkut sudut pandang. Menurut Endang Saifuddin Ansori 1981, objek material filsafat adalah sarwa yang ada atau segala sesuatu yang berwujud, yang pada garis besarnya dapat dibagi atas 3 persoalan pokok, yaitu hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Sedangkan objek formal filsafat ialah usaha mencari keterangan secara radikal terhadap objek material filsafat. Dengan demikian, objek material filsafat mengacu pada substansi yang ada dan mungkin ada yang dapat difikirkan oleh manusia, sedangkan objek formal filsafat menggambarkan tentang cara dan berpikir terhadap objek material tersebut. Dengan kata lain, objek formal filsafat mengacu pada sudut pandang yang digunakan dalam pemikiran objek material filsafat. Dari kesimpulan yang saya jelaskan tadi, Pancasila merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena dalam masing-masing sila tidak bisa ditukar tempat atau dipindahkan. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan negara Indonesia, dan filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Pancasila dikatakan sebagai filsafat dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat, di mana Pancasila memiliki hakikatnya tersendiri yang terbagi menjadi 5 sesuai dengan sila kelima tersebut. Adapun yang mendasari Pancasila adalah dasar ontologis atau hakikat manusia, dasar epistemologis yaitu pengetahuan, dasar aksiologis atau pengalaman, nilai-nilainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.